Kita sudah masuk ini masalah najis yang dimaafkan. Jadi ada najis, memang najis, tetapi dia dimaafkan. Nah, apa najis yang dimaafkan? Dan ini pembicaraan dalam salat ya. Dimaafkan dalam salat itu najis, yaitu daripada darah ya, darah dari umpama kutu, nyamuk, dan lain-lain. Nang dia tidak mempunyai darah yang mengalir. Ketika dibelah badannya, dia tidak mengeluarkan darah. Darahnya kadang mengalir, ada juga darah tapi kadang mengalir. Seperti tadi kutu. Kutu tuh kalau kita belah, nya kan dede. Nyamuk ketika kita belah, dia tidak mempunyai. Nah, kemudian ada darahnya. Nah, darahnya kemudian kita waktu sembahyang, ada pecah darahnya itu. Maka itu dimaafkan. Sebutin sudah. Wadami nahwi dummalin. Nah. Wajarhin wa anqaihihi wa sadidihi wa in kasurat damu fihima. Dan dimaafkan dari darah umpama bisul, jerawat. Nah, berdarah itu juga dimaafkan. Wajarhin dan darah luka. Jadi darah luka, kita luka itu berdarah dai. Nah, itu dimaafkan. Wa anqaihihi dan dari nanahnya. Nanah. Wa sadidihi dan sadid itu danurnya. Danur, darah apa nanahnya ada, kan ada darah di bisul itu. Darah. Apalagi nanah. Kemudian darah nang bercampur nanah itu disebut sadid. Sadid itu danur. Itu dimaafkan. Wa in kasurat damu fihima. Dan sekalipun banyak darah pada keduanya itu. Nah, banyak darahnya. Wantashara bi'arqin. Dan dia kemudian menyebar. Bi'arqin bersama keringat. Bisul tadi pecah. Atau jerawat pecah. Itu dimaafkan. Nah, sekalipun banyak. Nah, au fahusha al-awwalu bihaitsu tabaqas sauba 'alal manqulil mu'tamad. Nah, 'alan nuqulil mu'tamadati. Nah. Atau fahusya ini jahat. Nah, maksudnya jahat itu penuh wa ammahu. Pokoknya banyak tuh, Bang. Memenuhi sekira-kira pakaiannya jadi kotor. Atas nukilan yang muqtamad. Nah, tapi nang banyak dimaafkan ini bi ghairi fi'lihi, dengan tanpa diperbuatnya. Bisul rupanya diburit
kenal rinyot, lahatan sembahyang. Bus, jer, pacah. Banyak. Nah, walaupun banyak, bahkan fahusya jahat ini sampai menyebar kemana-mana, itu tetap dimaafkan. Ini bisa bulik nih, ini. Bulik, beninisan, itu sudah dimaafkan. Kalau pecahnya dengan sendiri. Jadi, darah bisul itu dimaafkan, walaupun banyak. Nah, kalau tanpa diperbuatnya, kada sing aja dipicik. Nah, bahkan tadi darah ada. Kita ulangi, darah umpama kutu daripada sesuatu yang kada mengalir, dan kemudian darah apa tadi? Darah bisolnya dua tadi, kan darah nyamuk, darah nang sesuatu, darah binatang nang kada mengalir, tapi ini darahnya ingatakan, lain bangkainya. Nah, kalau bangkainya kada dimaafkan. Nah, kemudian darah bisul. Darah bisul ini sekalipun banyak. Nah, itu dimaafkan kalau tanpa diperbuatnya. Tanpa sengaja si ada nyamuk, rupanya kanyang. Kada sengaja waktu kita duduk sembahyang duduk antara sujud kak, pas diburit nih anu pacah, kada sengaja kan bukainya. Ini biasa kan nyamuk tuh bila buritnya pecah, ini buka ringan awaknya, ada darah, ini dimaafkan. Kalau banyak, atau apa tadi? Darah bisul kalau tanpa diperbuatnya. Nah, sekarang bagaimana kalau banyak tapi diperbuat? Fa in kasura bi fi'lihi qasdan ka'an qatala nahwa barghusin fi saubihi aw asara nahwa dummalin. Masalah sengaja membunuh nyamuk, sengaja memerah bisul. Nyaman benar diparah bisul tak tekijim tebuncalak. Atau membawa pakaian yang padanya tuh ada darah nyamuk atau kutu umpamanya, dan dia salat pada pakaian itu, atau hamparannya ada mempunyai darah dan dia salat di atasnya, atau melebihi atas yang dipakainya, tetapi tidak untuk satu tujuan, seperti niat membawa. Kata jamulnya seperti tajamul, ada niat kata. Kalau ada niat tajamul kan ada tujuan, ini semata-mata membawa aja. Kayak apa? Fala yu'fa illa anil qalili, maka tidak dimaafkan kecuali dari yang sedikit. Alal asahi, menurut kaul yang sahih. Kama fit tahqiq wal majmu', seperti keterangan yang ada dalam kitab At-Tahqiq dan Al-Majmu'. Wa ini pada kalamu raudati al-afa'an kasiri dami nahwid dummali wa inna as-usira. Dan sekalipun menuntut oleh kalam ar-raudah, kalamnya Imam An-Nawawi, akan dimaafkan, tetap dimaafkan dari darah yang banyak dari seumpama bisul, sekalipun dipecahnya sendiri. Nah, jadi menurut kaul yang muqtamad, kalau dia sengaja dengan perbuatannya, sengaja membunuh nyamuk tadi, darahnya ada di pakaian, atau sengaja memicik bisul. Nah, maka menurut kaul yang muqtamad itu tidak dimaafkan kecuali kalau sedikit. Nah, tetapi kalau kada diperbuatnya sendiri, pecah surangannya, maka dimaafkan walaupun banyak. Nah,
Tapi ini khilaf rupanya, tapi nang Muqtamad yang itu. Ada khilaf, ternyata Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah itu darah bisul walaupun dipecahnya sendiri, diperahnya bahkan sambil micik sambil manyamannya sambil nangar ayat sajadah sambil micik. Nah, kayak mana ini? Menurut Imam Nawawi tetap dimaafkan. Tetapi ini kada muqtamad. Nah. Waqtamadahu Ibnu Naqib wal Azra'i. Nah, bahkan pendapat dalam kitab Ar-Raudhah ini diiktimadkan oleh Imam An-Naqib, Ibnu Naqib dan Imam Al-Azra'i. Jadi kita ulangi tadi, apa yang dimaafkan? Dua macam. Darah dari binatang yang darahnya tidak mengalir dan darah bisul ini dimaafkan sekalipun banyak kalau pecah sendiri. Atau kada sepengetahuan seorang nyamuknya kada dia lagi ada belipak darah nyamuk. Itu yang sering kita kan darah nyamuk. Nah, maka itu dimaafkan. Nah, sekalipun banyak. Nah, cuma perlu diketahui di mana darah nyamuk, darah bisul ini dimaafkan. Wa mahallul afwi huna wa fi ma ya'ti bin nisbati lis salati. Tempatnya dimaafkan tempatnya dimaafkan di sini ya di masalah darah nyamuk dan darah darah bisul tadi. Dan pada pembicaraan yang akan datang ada lagi yang dimaafkan. Ini fis salah kalau bin nisbati lis salah kalau kepada masalah sembahyang. Dimaafkannya nang dua macam tadi dan najis yang akan disebutkan di belakang ini kalau di sembahyang. La linahwi ma'in qalilin, tidak dimaafkan bagi umpama air yang sedikit. Payunajjisu bihi, maka itu bisa menjadi najis juga dengannya. Misalnya habis memicik bisul. Makanan. Pembesuhan tabarungan lain pembesuhan nang kayak ini. Pembesuhan nang kubukan bakacawan. Pandahulunya nang sidin na imbah memicik nang bisul mengumbah-ngumbah lagi. Dimaafkanlah. Kada dimaafkan. Oh, ini darah bisul juga, darah jerawat juga, kada banyak juga nang dimaafkan darah bisul kalau urusan sembahyang. Ada nih imam memisat nyaman benci bener lawan nyamuk nang betipal pak darah. Baru ada nang pacul bulu anunya halarnya, pacul betisnya. Tinggal nang habangnya lagi. Yumicik pos benar Pak. Digisang-gisang pembesuhan. Cap banyu sedikitan. Ya kan pembesuhan itu. Najis jadinya. Kada dimaafkan. Nah, karena nang dimaafkan. Masalah dua macam tadi. Darah nyamuk dan darah apa tadi? Darah bisul. Dalam masalah sembahyang. Jadi mun ada burit imam pina habang. Jangan gigir-gigir. Tapi imamnya kada bisul. Kok ada kita nang ini. Dimaafkan. Payanaji subihi wa in qalas sedikit benar darahnya. Ya, makanya hati-hati bila habis nang bejejepai nyamuk apa ngarannya darah nyamuk bisul nih. Nih. Ada jerawat misalnya picik berdarah dikit. Nyamannya mangancau nah. Najis jadinya. Gayung banyak, tetap juga gayung genah, tetap kada boleh kalau kurang dari dua pula. Nah. Wala asara limulaqatil badani lahu ratban wala yukallafu tanshiful badani li'usrihi. Dan tidak ada asar, tidak ada bekas, tidak ada berkesan bagi bertemunya badan ya lahu bagi darah-darah itu ratban
waktu apa ngernya basah. Wala yukallafu, dan tidak diberati tansyiful badani li'usrihi. Nah, dan tidak diberati tansyif, menyeka, menyerbit badan karena sulitnya. Dan tidak mengapa ini, tidak ada kesan bagi ketika bertemunya badan bagi sesuatu yang terkena najis ketika basah. Badan kita ini ada bepaluhan. Bepaluhan. Ternyata kita memakai apa ngaruhnya? Memakai waktu bepaluhan. Tadi kan kain kita kena najis tadi, kena darah nyamuk atau darah bisul tadi. Nah, maka waktu basah nih, kan masalahnya tadi dimaafkan di waktu sembahyang. Ternyata waktu kain kita kena darah nyamuk atau darah bisul tadi, badan kita ini bepaluhan. Kan berarti ada banyu, ada air nih. Maka ini kada apa-apa. Nah, kan berarti Jasidin ini darah nyamuk, basah. Badan kita berkeringat, ada air. Ini kada apa-apa. Nah, lo kowe mesti bujurai kam ini. Sekali bapak pandiran dimaafkan dua. Tadi darah nyamuk, darah dimaafkan di sembahyang, kada jadi masalah. Bujurai kam waktu sembahyang dimaafkan itu. Tapi ikam tuh pas bepaluhan di belakang basah, di situ rupanya nyamuk ninggal darah. Basah, keringat itu banyu. Air kada dimaafkan. Nah, jawabannya tidak mengapa ini. Nah, dan kada diberati untuk menyerbit badan karena sulit. Jadi orang bepaluhan ada apa? Kada diberati, kada disuruh. Artinya tetap dimaafkan kalau untuk keringat itu dan di waktu sembahyang itu kada jadi masalah. Nah. Dua sudah. Berikutnya yang dimaafkan, wa an qalili nahwi dami ghairihi ay ajnabiyyin ghairi mughallazin bi khilafi katsirihi. Dan dimaafkan dari dari yang sedikit dari umpama darah selainnya. Ay ajnabiyyin, darah orang lain, ghairi mughallazin, yang tidak najis mughallazah. Nah, dimaafkan juga. Nang selain dari nyamuk dan dan bisul tadi. Nah, itu dimaafkan juga. Tak asal jangan najis nang mughallazah, tapi dimaafkan nang sedikitnya aja. Kalau nang tadi kan banyak darah bisul dimaafkan. Ada yang ini darah nang selain nang dua tadi itu dimaafkan, tapi kalau sedikit. Kalau nang dua tadi kan banyak pun dimaafkan. Nah. Bi khilafi katsirihi. Nah, bersalahan kalau darahnya banyak. Kada dimaafkan. Wa minhu kama qala damun infasala min badanihi summa asabahu. Dan termasuk daripada dianggap darah orang lain, yaitu darah yang dari badannya sendiri yang sudah infasala, lepas, artinya sudah terpisah dari badannya, summa asabahu, kemudian terkena dia kembali. Itu hukumnya darah orang lain. Kalau darah orang lain tadi, kalau sedikit dimaafkan. Wa an qalili nahwi dami haidin. Nah, dan dimaafkan lagi dari yang sedikit dari darah haid. Maafkan. Kama fil majmu' seperti yang ada dalam keterangannya dalam kitab Al-Majmu'. Wa yuqasu bihima damu sa'iril manafizi illal kharija min ma'dinin najasati kama halil ghaiti. Nah. Dan diqiyas dengan keduanya, ya, dengan darah haid tadi,
akan darah dari semua manafiz, semua lobang-lobang yang ada di badan kita. Darah hidung disebut rastong. Apalagi nih? Macam-macam ini sini nah. Lobang-lobang pun kita nih entah. Itu juga dimaafkan. Nah. Tapi ingat yang sedikit. Kecuali yang keluar dari ma'dinin najasah. Kecuali yang keluar daripada ma'dini tempat najis. Kamahalil ghaib. Seperti tempat ghaib itu berak. Nah, kalau di dubur, kalau darahnya itu kalau daripada dubur kan sumbernya dari dalam dubur ini kan dari ma'din nih. Perut besar yang penuh dengan najis nih. Datangnya dari itu. Nah, itu ada dimaafkan. Dimaafkan. Nah, sekarang. Nah, sekarang untuk mengetahui sedikit atau banyaknya tuh ukurannya apa? Nah, wal marji'u fil qillati wal kasrati al-'urfu. Dan tempat kembali pada masalah sedikit dan banyaknya nang ini al-'urfu yaitu 'uruf. 'Uruf nang ini kan ada standar khusus. Tetapi kalau menurut kebanyakan orang itu dianggap sedikit, dihukumkan sedikit. Kalau menurut kebanyakan orang-orang yang akalnya selamat, maka itu apa dianggap banyak, itu dihukumkan banyak. Jadi uruf itu ada standar khusus. Nah, perkiraan orang-orang selamat pikirannya. Nah, jadi wa ma syukka fi kasri. Sekarang kayak apa kalau ragu-ragu? Nah, dan sesuatu yang diragukan pada banyaknya fi lahu hukmul qalil, itu baginya hukum sedikit, masih sedikit. Lihat darah nyamuk betipak sedikit, aneh sedikit. Makanya pindah genal sedikit ada, bingung, banyak sedikit, masih dihukumkan sedikit. Walau tafarraqan najsu fi mahallin walau jumi'a kasura kana la hukmul qalil indal imam. Nah, seandainya banyak titik-titiknya, di sini ada darah nang di sini ada banyak. Lau jumi'ah, seandainya dikumpulkan jadi banyak. Seandainya dikumpulkan kayak ini habangnya, bahkan kayak ini. Kalau banyakan titiknya, bercak tuh banyak tapi terpisah. Lahu hukmul qalil, baginya masih hukum sedikit. Indal imam, menurut imam haramain. Wal kasir, itu menurut imam haramain masih sedikit. Dan hukum banyak. Indal mutawalli wal ghazali wa ghairima. Dan menurut al mutawalli dan al ghazali dan selain keduanya, banyak hukumnya menurut imam ghazali dan mutawalli. Nah, sambungannya, bagaimana kalau darah bekam?